Ngobrol dong mas. Oh ya, Sebelumnya dengan mas siapa? Kali perkawan itu. dengan Mas Iqbal. Asalnya dari mana mas? Kalau boleh tahu. Hmm, saya dari Purwokerto, Mas. Oh, Purwokerto aja. Ya, Saya begini di ya Purwokerto. sekitar sini aja lah. Sebelumnya tahu tempat ini dari mana mas? Disaranin sih dari keluarga. Oh keluarga. Ya, katanya suruh itu ke tempat konseling gitu, Hmm, biar jadi fresh, tenang gitu pikirannya gitu. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit ya tentang peraturan dari sesi ini. Hmm. Sesi ini mungkin tepatnya itu 30 menit mas. Jadi Hmm. setelah 30 menit dan waktu berakhir itu Mas Iqbal boleh meninggalkan tempat ini dan nanti semisal kayak masih perlu dengan segala permasalahannya itu nanti bisa melakukan sesi selanjutnya gitu dari yang akan datang atau nanti bisa mengabarin saya gitu. Sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling atau belum mas? Belum. Oh belum. Jadi ini baru pertama kali Iya, gitu baru ya. pertama kalinya. Itu juga karena disuruh gitu. Disuruh. Jadi saya akan menjelaskan sedikit asas ya karena dalam sesi ini tuh ada beberapa asas. Yang paling penting itu kayak asas kerahasiaan. Jadi segala suatu informasi yang Mas Iqbal berikan dalam sesi ini tuh pasti terjaga informasinya, jadi nggak akan disebarluaskan kecuali semisal nanti ada isi dari Mas Iqbal sendiri gitu, mungkin karena kasusnya menarik atau gimana. Itu kan kebetulan saya seorang dosen mas, Hmm. jadi saat mengajar mahasiswa tuh ya mungkin ada kasus-kasus yang bisa saya contohkan kepada mahasiswa saya gitu. Mungkin saya memberi apa meminta izin kepada Mas Iqbal jika Mas Iqbal berkenan gitu. Dan yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi Mas Iqbal tuh di sini harus terbuka, nggak usah ada yang disembunyiin gitu. Segala sesuatunya itu Mas Iqbal harus terbuka dan semuanya disampaikan dengan benar dan jujur gitu. Mungkin ada masalah apa gitu Mas Iqbal tentang sini? Mungkin karena saya mungkin cukup terpuruk ya Mas, karena setelah saya putus cinta sama pasangan saya jadi kayak untuk kuliah males, terus sering merenung di kos juga. Ya karena mungkin perempuan ini ya, mungkin menurut saya itu ya cukup baik, dia yang memberikan semuanya lah begitu ke Hmm. saya, kayak hal-hal kecil diapresiasi gitu, dan juga orang tua juga udah saling kenal Oh, gitu jadi sih. kayak udah kayak tak udah lama gitu lah ya. Ya, Itu cinta pertamanya atau gimana Mas itu boleh tahu? ya kalau dibilang cinta pertama sih enggak ya, mungkin enggak, karena SD juga udah pernah sih Oh, mungkin, tapi kan kalau SD ya cinta-cinta monyet oh gitu lah iya, kan. Nah, iya kayak kebanyakan anak-anak kecil ya, itu lah ya. Eh, Berarti sekarang Mas Iqbal itu lagi pikiran soal hubungan yang mungkin sedang renggang gitu apa ya? ya Boleh dibilang. karena setelah kejadian itu kayak saya sering bolos kuliah, juga jarang ikut acara kayak mungkin organisasi juga, saya jadi jarang berangkat, sama nilai akademik saya jadi sering turun lah gitu. Saya juga ngerasa, tapi saya mau berubah, selalu kepikiran terus gitu loh, kayak kenapa sih semua usaha yang saya lakukan kok ujung-ujungnya percuma gitu. Saya Kalau sudah melakukan semua effort yang saya bisa, kok ujung-ujungnya tetap diselingkuhin sama gitu. aja ya gitu, tetap malah diselingkuhin gitu. Kalau boleh tahu, Mas Iqbal tuh tahu dia selingkuh atau saya selingkuh itu dari mana nih? Informasinya atau Mas Iqbal lihat sendiri atau dari mulut ke mulut atau gimana? Itu dari teman Oh, gitu. dari teman. Pada saat itu kan kayak pacar saya itu ke liburan gitu, katanya bilangnya ke saya sama keluarganya, Heeh. mungkin ya saya iakan silakan gitu. Nah nggak taunya teman saya ngefotoin lagi berduaan sama cowok lain gitu. Nggak Mungkin sama keluarganya berarti ya? iya, dia kayak ngeboin saya lah. Hmm. Nah di situ ya jujur ya tetap sakit sih hati saya, katanya bilangnya sama keluarga malah jalan sama cowok lain gitu. Pas pertama tahu tuh Mas Iqbal rasanya atau reaksinya gimana itu pas pertama tahu dari mana? Mungkin kayak aneh sih ya Mas, dari kebanyakan orang mungkin saya itu nggak marah gitu loh Mas, Hmm. kayak saya kecewa loh, kok kayak dia bisa mengkhianatin saya gitu loh, padahal semua yang dia mau saya berikan, juga saya udah melakukan semua yang saya bisa, kok malah dia jalan sama cowok lain gitu. Saya kecewa gitu loh Mas sama dia. Jadinya Mas Iqbal tuh udah
udah terbuka lah sama ceweknya gitu ya, Iya, makanya betul. malah ceweknya selingkuh gitu ya. Udah kepikiran juga mau ke jenjang yang lebih serius karena orang tua juga udah deket kan gitu, malah ya seperti itu. Jadi setelah itu Mas Iqbal langsung kayak bilang ke ceweknya atau gimana setelah tahu selingkuh? Enggak, saya enggak bilang langsung, kayak saya takut merusak hubungan karena walaupun udah tahu saya diselingkuhin, ya saya masih tetap, rasa saya masih sama ke dia, Tapi nggak ceweknya berubah. tahu nggak kalau Mas Iqbal tahu kalau ceweknya itu selingkuh? Mungkin setelah beberapa bulan setelah kita ada pertengkaran, nah Oh, saya di situ ah. ngebuka, nah gitu. Terus setelah itu dia itu ngaku sendiri atau jujur atau karena ada alasan lain nih sama ceweknya? Ya mungkin awalnya dia mencoba nutupin loh, Untuk itu enggak gitu, kebetulan gitu. Tapi ya saya juga udah tahu, udah ada buktinya juga. Ya akhirnya ya dia terbuka gitu, emang katanya males gitu sama saya karena terus bosen, tapi ujung-ujungnya ya mungkin ya seperti itulah, namanya juga cewek. ah. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam itu Mas Iqbal masih sayang atau masih ada harapan untuk diperbaiki selanjutnya atau gimana? Ya, ya masih pengen sih mas gitu. Jadi kayak ceweknya mungkin first experience gitu ya bisa dibilangnya. Ya bisa dibilang seperti itu mas, karena ya yang mungkin kayak keluarga saya jarang memberikan apresiasi ataupun kayak penghargaan, jadinya ketika dia melakukan hal tersebut kepada saya jadinya merasa cukup senang, tenang gitu, juga selalu happy, selalu ada dia gitu, jarang sendirian, nggak seperti sekarang. Mungkin itu memberikan ya dampak yang cukup negatif kepada saya gitu mas. Nah anehnya Hmm. saya itu tetap loh, kayak tetap Susah masih move on pengen, gitu ya. iya gitu, masih Oh, tetap pengen balikan iya. sama dia walaupun udah tahu dia nyakitin saya gitu. Ada nggak sih kayak momen yang bahagia itu sama dia yang selalu mesti ingat dan susah dilupain gitu momennya? Mungkin pernah ya kayak sewaktu itu kayak pas saya libur kuliah gitu, karena dia itu udah kerja mas, nah saya masih kuliah. Nah pas saya libur kuliah dia juga libur kerja, pas momennya itu pas malam tahun baru mas, jadinya kan kebanyakan orang tahun baru mungkin ya kayak keliling kota. Nah Nah, saya enggak, saya mendaki gunung gitu. berdua gitu. Oh, Enggak, enggak. kayak ya berempat, saya sama cewek saya, temennya juga sama Oh cewek iya. ceweknya gitu, jadinya Double date kayak ya gitu ya. double date gitu. Nah momen tersebut kayak yang kita capek terus senang gitu, sama gitu di gunung melihat pemandangan, nah itu kayak menurut saya itu cukup indah sih mas, Mhm. susah lah buat dilupakan karena itu juga pengalaman pertama saya mendaki juga gitu. Sama dia berarti ya. Iya. Ada nggak sih kayak Mas Bel tuh setelah tahu perselingkuhan ini ada rasa takut banget untuk kehilangan dia gitu. Cukup besar sih mas rasa ketakutan saya, kayak saya ngerasa nggak ada cewek lain gitu loh yang bisa menggantiin dia gitu, karena ya susah gitu mas kalau mau dijelasin. Intinya menurut saya dia itu perfect mas, lah sempurna, itu nggak bisa tergantikan. Jadi setelah kejadian itu tuh bisa dibilang hubungan kalian itu sampai saat ini tuh gimana kalau boleh tahu? Nah semua sosial media saya itu diblok sama dia mas. Diblok Saya juga udah ganti nomor, terus kayak bikin akun, second gitu ya. ya akun baru, tetap ujung-ujungnya sama, jadinya kita lost contact, nggak tahu saya dia sekarang di mana gitu. Ada nggak sih kayak hal yang bikin kamu ngerasa dihargai lagi sama dia? Gimana mas? Ada nggak sih kayak hal yang bikin kamu ngerasa dihargai lagi sama dia? Dihargai, Iya, sama ceweknya. ya mungkin ketika kayak saya ngehubungin dan dia nggak ngeblok semua sosmed saya sih, mungkin itu cukup, kayak udah lebih dari cukup gitu mas. Hmm. Kalau ngebayangin hidup tanpa dia tuh apa yang kamu rasain gitu? Kayak misal kalau suatu saat nanti ya, tapi ya saya berdoa juga kayak Mas Iqbal tuh mungkin nanti hubungannya bisa diperbaiki gitu. Tapi semisal nih kayak nantinya bakal hidup tanpa cewek tersebut tuh gimana rasanya? Mungkin saya nggak akan nikah ya mas, karena menurut saya karena juga udah capek juga itu kayak nyari cewek, mungkin karena dia udah satu koneksi gitu, terus cantik, baik, imut juga, jadinya kayak belum kepikiran gitu mas kalau saya terus nggak hidup sama dia gitu mas, kayaknya mungkin malah mikirnya
nggak nikah malah gitu mas. Menurut Mas Iqbal sendiri itu Mas Iqbal pantas dapat hubungannya kayak gimana gitu? Ya yang saling menghargai juga setia juga mas, karena apa yang saya lakukan itu semuanya murni dari hati saya yang paling dalam mas. Jadinya ya saya berharap dia mau memperbaiki hubungan lagi gitu mas. Lupakanlah semua hal yang telah terjadi, walaupun dia melakukan kesalahan saya terima kok apa adanya. Kalau semisal nih ya, nanti kayak udah balikan lah ya sama ceweknya Mas Iqbal. Amin amin. Menurut Mas Iqbal itu apa sih ketakutan yang bakal terjadi lagi gitu? Atau enggak kayak Mas Iqbal tuh masih percaya 100% atau gimana gitu sama itu ceweknya? Mungkin kalau kayak ketakutan terbesar ya mungkin ya Terjadi selingkuh, lagi gitu. iya selingkuh itu terjadi lagi. Dan mungkin sekarang kepercayaan saya ya nggak 100 gitu, karena dia udah banyak ngebohongin banyak hal kepada saya dan belum mau jujur lah, terbuka. Saya berharap ya dia bisa terbuka kepada saya. Jadi mungkin ya Mas Iqbal karena ya mungkin kayak saya mempunyai kayak sedikit solusi lah ya. Mas Iqbal itu kayak bisa bertahan sampai sejauh ini tuh kayak udah hebat sih menurut saya. Jadi kayak Mas Iqbal udah menerima ceweknya tuh udah menerima segala sesuatunya, tapi malah ceweknya itu tuh dan Mas Iqbal masih tetap ingin bertahan, itu sudah termasuk hebat lah menurut saya. Dan apa sih yang Mas Iqbal paling butuhin dari ceweknya tuh sekarang? Mungkin ya saya butuh dia di, Kepercayaan gitu. enggak, saya udah nggak peduli tentang kepercayaan apa itu pun, semuanya bullshit. Saya hanya butuh dia di samping saya sekarang aja, udah itu aja, cukup itu aja. Yang Selalu penting ada, mengamani satu proses iya, gitu lah ya. saya hanya butuh dia, udah nggak peduli yang lain, udah pengennya cuma itu aja sih mas. Setelah hari ini kan Mas Iqbal udah cerita banyak hal ya. Apa yang Mas Iqbal rasain gitu setelah bercerita segalanya? Mungkin ya kayak saya jadi lega gitu, karena kalau saya cerita ke keluarga kan, karena keluarga juga udah tahu, mungkin kayak keluarga malah nyaranin kayak cari cewek lain aja, cewek juga banyak kok, nggak cuma dia. Tapi kan memang mungkin orang tua saya nggak tahu loh rasa saya ke dia itu seperti apa, makanya suruh cari yang lain, kayak gampang banget lah ngebudak kayak. Ya mungkin ya Mas Iqbal sendiri juga ngerasa mungkin capek kayak semisal harus mulai hubungan dengan orang yang baru gitu Iya ya. gitu, kayak capek apa, kayak PDKT dulu ini itu kayak terlalu lama gitu mas, jadinya ya itu. Mungkin karena waktunya sudah terbatas ya Mas, dan sudah 30 menit berlalu. Jadi kalau semisal ada nanti nih hal-hal yang mau disampaikan lagi, Mas Iqbal bisa lanjut ke saya selanjutnya gitu di hari yang lain atau minggu depan itu Mas Iqbal bisa ngabarin saya gitu. Ya mungkin cukup sekian ya Mas dari sesi ini, dan semoga dari sesi ini tuh Mas Iqbal jadi kayak lebih berpikiran luas lah. Ini hubungan harus dibawa kemana? Ini juga kayak apa ya, kayak harus selalu terbuka gitu, ceweknya juga harus selalu terbuka gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup saya boleh minta satu permintaan nggak mas? Iya boleh. Nah, permintaan saya cukup mudah sih mas ya, kayak saya kayak minta mas buat ngechat dia, minta saya nomornya saya kasih Oh gitu. iya. Tapi Baik. jangan ngaku dari saya gitu Oh loh. iya Ya, siap. Oke Mas. pengen tahu aja keadaannya gimana aja gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Mas Ya. dari sesi ini. Saya juga terima kasih karena Mas Iqbal sudah berkunjung dan sudah bercerita banyak hal lah Ya. di sini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya mas. Iya.